Selamat siang Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyusukma Devina dengan NRP 170125032 dari Fakultas Bioteknologi dan dua rekan saya. Saya Nazara Aswanugraha dengan NRP 170125033 dari Fakultas Bioteknologi. Saya Lola Afrilia dengan NRP 150125218 dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami karya ilmiah populer yang berjudul Dari Gen ke Pikiran, Kolaborasi Bioteknologi dan Psikologi dalam Memahami Stres dan Kecemasan Generasi Z. Analisis yang akan kami gunakan untuk membuat artikel ilmiah yaitu analisis pustaka. Cara kami mengerjakan analisis pustaka ini dengan cara mencari dan memilih sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang membahas tentang bioteknologi, psikologi, maupun kesehatan mental yang dimana topik tersebut akan dijadikan di satu artikel ilmiah. Lalu setiap sumber tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman teori, temuan, dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang telah kami ambil. Latar belakang generasi Z kini hidup di era serba digital yang cepat dan kompetitif sehingga banyak generasi Z yang rentan mengalami stres dan gangguan mental. Kemajuan bioteknologi membantu memahami peran gen dan sistem syaraf terhadap emosi, sedangkan peran psikologi menjelaskan pengaruh lingkungan dan pola pikir. Berikut adalah masalah yang kami ambil. Yang pertama, mengapa Gen Z rentan mengalami stres dan kecemasan di era digital. Yang kedua, apa peran Gen Z dan faktor biologis dalam mempengaruhi kesehatan mental Gen Z. Yang ketiga, bagaimana psikologi modern membantu mengatasi tekanan mental pada Gen Z. Yang keempat, bisakah bioteknologi dan psikologi bekerja sama untuk menangani masalah mental secara lebih efektif. Yang kelima, bagaimana cara membangun ketahanan mental Gen Z dengan pendekatan gabungan. Untuk pembahasan masalah yang pertama, mengapa Gen Z rentan mengalami stres dan kecemasan di era digital? Gen Z itu mengalami banyak tekanan dari lingkungan modern seperti tuntutan akademik, persaingan karir, dan ketidakpastian masa depan. Media sosial juga membuat mereka mudah mengalami perbandingan sosial, FOMO, seperti risiko cyberbullying pada masa remaja dan dewasa muda awal. Mereka masih mencari jati diri dan belum memiliki kemampuan mengelola stres yang opsional. Kombinasi faktor eksternal dan kondisi psikologi ini menjadikan Gen Z itu lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Untuk pembahasan masalah yang kedua, apa peran gen dan faktor biologis dalam mempengaruhi kesehatan mental Gen Z? Kesehatan mental Gen Z juga dipengaruhi proses biologi seperti perkembangan otak dan aktivitas hormon stres yang tinggi. Respon stres yang berlangsung terus-menerus dapat memicu kecemasan dan perubahan suasana hati. Faktor genetik turut menentukan beberapa sensitif seseorang terhadap stres. Perkembangan bioteknologi membantu memahami bagaimana bahwa kecemasan bukan hanya persoalan psikologi, tetapi juga melibatkan sistem biologis di dalam tubuh. Pembahasan yang berikutnya, bagaimana psikologi modern membantu mengatasi tekanan mental pada Gen Z. Psikologi modern bekerja dengan mengintegrasi teknologi ICBT, aplikasi sensor digital agar terapi lebih personal, cepat, dan sesuai gaya hidup digital Gen Z sehingga mampu mengurangi tekanan mental yang mereka alami. Yang berikutnya, bisakah bioteknologi dan psikologi bekerja sama untuk menangani masalah mental secara lebih efektif? Kolaborasi bioteknologi dan psikologi memberi manfaat besar seperti yang pertama, deteksi dini gangguan mental lewat biomarker,
digital, dan genetik. Yang kedua, personalisasi terapi berdasarkan data biologis dan psikologis. Yang ketiga, peningkatan efektivitas pengobatan dengan pengawasan real-time, serta yang keempat, pengurangan stigma melalui teknologi yang mudah diakses. Pembahasan masalah yang terakhir yaitu bagaimana cara membangun ketahanan mental Gen Z dengan pendekatan gabungan. Ketahanan mental terbentuk ketika individu merasa memiliki otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Nah, untuk Gen Z sendiri, pendekatan gabungan yang paling efektif yaitu yang pertama, pendekatan psikologis berbasis SDT untuk memperkuat motivasi intrinsik dan rasa kontrol diri. Yang kedua, dukungan sosial dari keluarga, komunitas, dan mentor yang membangun rasa aman dan keterhubungan. Yang ketiga, adaptasi teknologi seperti aplikasi mindfulness atau forum digital yang relevan dengan gaya hidup Gen Z. Dengan menggabungkan ketiga pertahanan tersebut, Gen Z dapat mengembangkan daya tahan mental yang fleksibel dan berkelanjutan dalam menghadapi tekanan zaman. Selanjutnya yaitu ada tujuan yang kami buat untuk membuat artikel ilmiah, yaitu yang pertama menjelaskan penyebab utama stres dan kecemasan pada Gen Z. Yang kedua menggali pengaruh faktor biologis terhadap kondisi mental remaja dan dewasa muda. Yang ketiga menunjukkan cara kerja psikologis modern dan membantu Gen Z menghadapi tekanan. Yang keempat menjelaskan manfaat kolaborasi antara bioteknologi dan psikologi dalam penanganan mental. Yang kelima merancang pendekatan gabungan untuk memperkuat kesehatan mental Gen Z. Pada slide ini, kami menampilkan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun karya ilmiah populer ini. Seluruh sumber yang kami cantumkan berasal dari artikel ilmiah, buku, dan situs resmi yang relevan dan kredibel. Referensi-referensi ini membantu kami dalam memperoleh data, teori, serta informasi yang akurat tentang topik yang akan kami bahas. Demikian referensi yang menjadi dasar penyusun karya ilmiah populer kami. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Sekian dari presentasi dari kami. Kami tutup. Terima kasih.